Halo, selamat pagi anak Mem. Apa kabar? Iya, mudah-mudahan kita semua sehat ya nak. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu dan kamu merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasmu dengan membaca dan mendengarkan video dari Mem. Baik, sebelum kita belajar kita berdoa ya nak, dipimpin temanmu melalui WA Group. Baik, materi kita hari ini dari pembelajaran 6. Subtema 3, tema 4. Ini pembelajaran terakhir di tema 4. Nah, besok berarti kita sudah masuk di tema 5. Baik, persiapkan dirimu untuk belajar terlebih dahulu, baca bukunya. Oke, apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Nah, kita bisa menemukan pembelajaran berharga dari cerita tadi. Oke, kita membaca tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan bahwa yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon yang lain dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu cerita yang sudah pernah ya kita baca di pembelajaran yang lalu. Nah, tugas kita membuat ke dalam peta pikiran. Ingat ya nak, kamu harus membuat ke dalam peta pikiran. Peta pikirannya benar-benar digambar seperti ini. Nah, apa judulnya? Tupai dan ikan gabus. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus penyabar. Bagaimana dengan ikan hiu? Ya, ikan hiu tidak terdeteksi sifatnya karena dia hanya sebagai tokoh tambahan, tapi bisa dibilang dia tidak jahat. Ya, tempat cerita di Kalimantan Barat, tepatnya di laut ya, di perairan. Awal cerita, tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita bagaimana? Ikan gabusnya bisa sehat dengan memakan hati ikan hiu. Pesan moral, ya sebagai sahabat kita saling tolong menolong. Nah, pesan moralnya apa? Dari cerita ikan gabus dan tupai, tolong menolong terhadap sesama akan membawa kedamaian dan kebahagiaan, atau sebagai sesama kita wajib saling tolong menolong ya. Nah, apakah kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Iya, dari cerita itu sikap yang baik, mereka saling tolong menolong, mereka bersahabat dengan baik, mengunjungi tempat baru, dan selalu bersama-sama. Sikap yang tidak baik, tupai itu membunuh ikan hiu untuk mengambil hatinya sebagai obat untuk temannya. Di sisi lain baik ya, tapi di sisi yang lainnya jahat. Apakah kamu sering menemukan sikap baik dan tidak baik? Iya, di lingkungan sekolah misalnya. Boleh kamu buat ke dalam peta pikiran juga ya. Seperti ini dia diagramnya. Contohnya selalu menjaga kebersihan. Baik di rumah maupun di lingkungan, lalu selalu menyapa dan mau menawarkan bantuan. Kemudian ciri-cirinya tidak merugikan orang lain, mampu mengandalkan diri dan berpikir positif.
Yang bukan contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, tidak mau menegur, acuh tak acuh tidak peduli. Kemudian kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Sampai di sini materi kita. Semoga kamu bisa mengerjakan tugasmu dengan baik ya nak. Iya, terima kasih Tuhan